Selamat pagi, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku remaja sebagai kalangan penerus bangsa. Next. Anggota kami beranggotakan dengan Dityo Alfianto dengan NPM 22116, Natalia Kalitardani dengan NPM 22199, Colin Arfi Adelensia dengan NPM 22194, Hafiz Hasmi Alfauzi dengan NPM 22142, dan Sadewa dengan NPM 22204. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Sosial media merupakan sarana untuk berinteraksi setiap individu dengan individu lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan melalui kalimat, gambar, dan video pada sebuah jaringan. Penggunaan sosial media banyak sekali digemari oleh generasi muda Indonesia. Pada generasi muda, khususnya pada kalangan remaja, media sosial seringkali digunakan untuk hal yang positif sampai negatif. Pengaruh pola pikir bagi remaja. Sosial media yang sangat populer digunakan oleh kalangan remaja adalah aplikasi yang bernama TikTok. Aplikasi ini dapat mempengaruhi kegiatan remaja Indonesia seperti adanya informasi negatif atau kegiatan negatif yang memicu adanya perlakuan kejahatan di dunia maya. Selain itu, terhadap pengaruh lain yaitu remaja Indonesia menjadi remaja yang antisosial, di mana membuat generasi remaja lupa bagaimana berinteraksi sosial di dunia nyata. Nah, untuk selanjutnya adalah metode. Pada penelitian ini kami menggunakan metode asosiatif, di mana asosiatif sendiri adalah interaksi sosial yang mana merupakan hubungan sosial yang dinamis yang bersangkutan dengan hubungan antara orang perorangan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner yang ditujukan secara umum khususnya pada kalangan remaja. Adapun jumlah sampel dari kuesioner yang disebarkan yaitu sebanyak 51 responden dengan rentang pada tanggal 17 Mei sampai 19 Mei 2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode kuantitatif ini dengan kriteria sampel yang digunakan adalah usia kalangan remaja luas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden. Alat pengumpulan data yang digunakan ialah kuesioner. Tipe dan bentuk pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari data yang diperoleh, jumlah responden yang didapatkan pada pertanyaan, menurut Anda, apakah aplikasi TikTok berpengaruh pada perilaku masyarakat? Jumlah responden yang didapat 51 orang pada pertanyaan pertama, yaitu apakah aplikasi TikTok berpengaruh pada perilaku masyarakat, didapatkan jawaban dari responden 2% menyatakan sangat tidak setuju, 3,9 menyatakan tidak setuju, 39,2% menyatakan sangat setuju, dan 54,9 menyatakan setuju. Untuk yang kedua, pada pertanyaan tentang menurut Anda apakah aplikasi TikTok dapat memberikan dampak baik pada kita? Nah, didapatkan jawaban dari responden 0% menyatakan sangat tidak setuju, 7,8% menyatakan sangat setuju, 9,8% menyatakan tidak setuju, dan 82,4% menyatakan setuju. Pertanyaan selanjutnya yaitu pada pertanyaan ketiga yaitu tentang menurut Anda apakah aplikasi TikTok dapat memberikan dampak buruk pada kita? Didapatkan jawaban dari responden 0% menyatakan sangat tidak setuju, 11,8% menyatakan sangat setuju, 15,7% menyatakan tidak setuju, 72,5% menyatakan setuju. Next. Pada pernyataan keempat yaitu tentang menurut Anda apakah aplikasi TikTok bisa membuat pengguna menjadi kecanduan? Didapatkan jawaban dari responden 0% menyatakan sangat tidak setuju, 3,9% menyatakan tidak setuju, 47,1% menyatakan setuju, 49% menyatakan sangat setuju. Next. Pada pernyataan kelima, yaitu tentang setelah mengenal aplikasi TikTok, apakah Anda merasa lebih produktif? Didapatkan jawaban dari responden 2% menyatakan sangat setuju, 15,7% menyatakan sangat tidak setuju,
21,6% menyatakan setuju, 60,8% menyatakan tidak setuju. Kemudian untuk hasil data yang keenam pada pernyataan keenam yaitu setelah mengenal aplikasi TikTok, apakah Anda merasa lebih malas untuk beraktivitas? Didapatkan jawaban dari responden 0% menyatakan sangat tidak setuju. Kemudian 19,6% menyatakan tidak setuju, 29,4% menyatakan sangat tidak setuju, dan 51% menyatakan setuju. Next. Kemudian untuk hasil yang pertama, sesuai data yang didapat di atas, dapat dikatakan bahwa aplikasi TikTok berpengaruh pada perilaku masyarakat. Karena pada kuesioner tersebut, jawaban didapatkan paling banyak setuju. Dan dari sebagian mereka juga ada yang berpendapat bahwa aplikasi TikTok dapat menimbulkan dampak baik dan buruk. Kemudian untuk hasil kedua, sebagian besar seseorang juga berpendapat bahwa aplikasi TikTok bisa membuat pengguna menjadi kecanduan sehingga tidak produktif dan malas untuk beraktivitas. Karena mereka hanya membuang waktu untuk sekedar men-scroll TikTok saja. Next. Oke, kesimpulan yang dari jurnal yaitu TikTok adalah platform media sosial yang telah memiliki dampak signifikan dalam masyarakat. Dampak-dampak tersebut dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pengalaman individu. 96,1% dari responden berpendapat bahwa TikTok membuat penggunaannya kecanduan. Hal ini sangat memperhatikan yang dimana mayoritas pengguna TikTok dalam usia produktif. Kecanduan aplikasi TikTok dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam interaksi sosial yang secara tidak langsung meningkatkan rasa malas dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi penggunaan untuk menggunakan platform ini dengan bijak dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi dampak negatifnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.